Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita dapat menjumpai kembali Mitra JIC dalam program Mutiara Al-A'la edisi hari Selasa 8 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1443 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Mitra JIC yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan mengurai materi tentang ciri-ciri wanita solehah menurut Islam. Dan tentunya akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Umi Ustadzah Haja Afiah. Beliau adalah salah satu alumni Tamhidul Mubalighah. Alhamdulillah beliau telah hadir di ruang radio JIC Islamic Center. Mata'anallahu fi hayatiha. Kami pun berharap Mitra JIC selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Mitra JIC yang berada di luar Jakarta dapat bergabung di www.islamiccenter.or.id atau di live Facebook Radio JIC. Baik Mitra JIC, saya akan menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Umi? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan perjalanan tadi menuju ke sini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Mitra JIC, marilah kita sama-sama simak uraian materi pada hari ini. Kepada Umi Afiah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Al-A'la dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang wanita soleha menurut kacamata Islam. Dalam Islam, wanita adalah makhluk yang dimuliakan. Karena peran dan kedudukannya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, sebagai seorang ibu yang menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya, dan
sebagai seorang istri yang taat kepada suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita dengan tujuan yang sama, yakni di saat menciptakan laki-laki, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Adapun wanita solehah yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya adalah termasuk wanita solehah. Wanita solehah adalah wanita idaman, baik di dunia maupun di akhirat. Namun di zaman sekarang ini masih ada di antara kita merasa sulit untuk menjadi wanita solehah. Maaf Umi, dari tadi saya dengar Umi menyebut-nyebut wanita solehah. Apa sih sebenarnya definisi wanita solehah itu Umi? Baik Bu Wasilah. Mitra GIC rahimakumullah. Wanita solehah menurut Islam adalah wanita muslimah yang istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan kata lain, wanita solehah adalah wanita yang selalu berpegang teguh dari amal ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan bahwa wanita solehah adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Ad-dunya mata'ul wa khairu mata'ud dunyal mar'atus solihah. Dunia adalah perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solehah. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita muslimah seharusnya adalah wanita yang solehah. Maka dari itulah yang menjadi hiasan terbaik di dunia. Sebagaimana wanita soleh juga termaktub dalam surat An-Nisa ayat 34. Fasolihatu qanitatu hafizatul lighaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Maaf Umi, ada meskil sedikit. Apakah ada ciri-ciri wanita solehah itu Umi? Ada Bu Ella. Mitra JIC dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri wanita solehah adalah pertama, wanita solehah adalah wanita muslimah yang beriman bahwa Allah adalah Rabb-Nya. Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya dan Islam menjadi pedoman hidupnya. Sehingga nampak jelas daripadanya perkataan, perbuatan, dan amalannya. Dan dia selalu menjauhi perbuatan yang menyebabkan murkanya Allah dan takut akan siksanya yang amat pedih. Yang kedua, wanita soleha adalah wanita muslimah yang selalu menjaga sholat 5 waktu dengan wudhunya, khusyuk dalam menunaikan sholatnya, dan mendirikan sholat 5 waktunya tepat pada waktunya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang menyibukkannya dari sholat itu dan tidak ada yang menghalangi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nampak jelas daripadanya buah sholat tersebut.
karena sholat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pemirsa GIC, wanita soleha adalah wanita muslimah yang menjaga hijabnya dengan rasa senang hati. Dan dia tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan berhijab yang rapi. Dia hanya mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya atas kehormatan yang diberikan dengan adanya hukum hijab ini, di mana Allah menginginkan kesucian pada kaum wanita dengan hijab tersebut. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minina yudnin alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kanallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang soleh, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, dan sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keempat, wanita soleha adalah wanita muslimah yang selalu menjaga ketaatan kepada suaminya. Seia sekata, sayang kepadanya, mengajaknya kepada kebaikan, menasehatinya, dan memelihara kesejahteraannya, serta tidak mengeraskan suaranya ketika dia berbicara kepada suaminya. Subhanallah. Ya. Ternyata selama ini kita sebagai seorang istri rupanya masih banyak kesalahan dan kekurangan ya Umi Afia. Iya. Karena kita juga sering mengeluarkan kata-kata yang lebih tinggi daripada suami kita. Dan kita insya Allah setelah mendengarkan pencerahan dari Umi Afia, kita akan lebih memperbaiki diri lagi kepada tingkah laku kepada suami kita. Ya, dengan bala. Ini ada kisah dari Rasulullah, seorang wanita ahli surga. Begini, pemirsa, mitra JIC rahimakumullah. Fatimah Az-Zahra adalah putri kesayangan Rasulullah. Hidupnya sederhana dan taat beribadah. Sebagai seorang istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ibu dari Hasan dan Husain, dia selalu sabar dan ikhlas. Pada suatu hari, Fatimah bertanya kepada ayahnya, siapakah perempuan yang pertama kali masuk surga? Rasulullah menjawab, wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui perempuan yang pertama masuk surga selain Ummul Mukminin, dia adalah Siti Muti'ah. Sayyidah Fatimah bertanya-tanya tentang Siti Muti'ah dan Rasulullah menasihati putrinya untuk sekali-kali berkunjung ke rumah Siti Muti'ah. Untuk memenuhi rasa penasaran Sayyidah Fatimah berkunjung ke rumah Siti Muti'ah. Beliau ingin menyelidiki amalan dan ibadah apa yang dilakukan Siti Muti'ah hingga Rasulullah menyebut namanya sebagai perempuan yang terhormat. Mitra JIC, keesokan harinya Sayyidah Fatimah pamit
kepada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah mengetuk pintu, "Assalamualaikum," dan dari dalam rumah menjawab, "Waalaikumsalam." "Siapakah di luar?" tanya Siti Muti'ah. "Saya Fatimah, putri Rasulullah," jawab Fatimah. Walaupun Sayyidah Fatimah seorang anak Rasulullah, namun Siti Muti'ah tidak membukakan pintu untuk Sayyidah Fatimah. Malah balik bertanya, "Apakah Anda seorang diri atau bersama yang lain?" Fatimah menjawab bahwa dia bersama anaknya Hasan. Dia seorang laki-laki. Siti Muti'ah pun tidak membukakan pintu untuk Sayyidah Fatimah. Siti Muti'ah menyarankan Fatimah untuk kembali besok setelah mendapat izin dari suaminya, karena dia belum mendapat izin dari suaminya untuk menerima Hasan sebagai tamu laki-lakinya. Padahal Sayyidah Fatimah telah menegaskan bahwa Hasan adalah seorang anak-anak. Namun Siti Muti'ah menyarankan agar Sayyidah Fatimah untuk kembali besok setelah mendapat izin dari suaminya. Mitra Jaisi, keesokan harinya untuk yang kedua kali Sayyidah Fatimah kembali mengunjungi kediaman Siti Muti'ah. Dan terjadi lagi dialog di balik pintu. Muti'ah berkata bahwa Hasan telah diizinkan suaminya untuk masuk ke rumahnya. Sebelum Muti'ah membuka pintu, Fatimah mengatakan bahwa bukan Hasan yang saja yang ikut, tetapi Husain pun ikut juga. Mendengar jawaban Fatimah, Siti Muti'ah urung membukakan pintu. Fatimah meyakinkan bahwa Husain adalah cucu Rasulullah, saudaranya Hasan. Namun Siti Muti'ah meminta maaf kepada Sayyidah Fatimah dan menyarankan agar kembali besok setelah diizinkan suaminya. Fatimah pun tidak bisa memaksa Siti Muti'ah. Dia bersama kedua anaknya, Hasan dan Husain, kembali pulang. Namun besok berjanji untuk datang lagi. Mitra Jaisi, keesokan harinya Sayyidah Fatimah disambut oleh Muti'ah dengan rasa sukacita bersama anaknya Hasan dan Husain. Fatimah tidak sabar ingin mengetahui ibadah dan amalan apa yang dilakukan wanita ahli surga yang dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama berkunjung, Sayyidah Fatimah tidak menemukan sesuatu yang istimewa yang dilakukan Muti'ah. Namun Muti'ah kelihatan mondar-mandir menyiapkan makanan untuk bekal makan sang suami. Yang membuat Fatimah heran, selain makanan, Muti'ah membawa bekal sebuah cambuk. "Apakah suamimu pengembala?" tanya Fatimah. Muti'ah menuturkan bahwa suaminya seorang petani, bukan seorang pengembala. "Lalu untuk apa cambuk tersebut?" tanya Fatimah makin penasaran. Siti Muti'ah menjelaskan bahwa cambuk tersebut sangat penting fungsinya. Jika suaminya merasakan masakan tidak enak, ataupun dia tidak mampu membahagiakan suaminya, dia ridho cambuk yang berbicara. Muti'ah akan menyerahkan cambuk tersebut kepada suaminya untuk dipukulkan ke punggungnya. Berarti saya tidak bisa melayani suami dan tidak bisa menyenangkan hatinya
kata Muti'ah. Apakah itu kehendak suamimu? Tanya Fatimah. Itu kehendakku sendiri. Suamiku orangnya penuh kasih sayang. Sebagai seorang istri yang baik, adalah istri yang patuh pada suami, yang baik dan ridho kepada istri. Apa yang dilakukan Muti'ah bukanlah simbol perbudakan suami terhadap istri, melainkan cermin dan pengorbanan seorang istri yang patut mendapat balasan sorga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muti'ah adalah sosok wanita yang mampu menjadi contoh teladan bagi istri yang soleha. Subhanallah, begitu taatnya Siti Muti'ah kepada suaminya ya Umi. Ya Ibu Wasilah. Mudah-mudahan adalah sosok Siti Muti'ah adalah sosok wanita yang patut kita teladani akhlaknya. Iya. Semoga kita semua Insya Allah dapat mencontoh ketaatan Muti'ah kepada suaminya. Insya Allah. Oh iya Umi, Ya. apakah masih ada lagi ciri-ciri wanita solehah itu Umi? Masih ada Ibu Ella. Yang kelima, wanita soleha adalah wanita muslimah yang mendidik anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan akidah yang benar dan menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan menjauhkan mereka dari perbuatan maksiat dan perilaku tercela. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Begitu ya. Subhanallah, maaf Umi, ada satu nih skill, satu lagi. Boleh, boleh. Tentang apa yang Umi bahas dari tadi. Bagaimana caranya supaya menjadi wanita solehah menurut Al-Quran Umi? Baik, Bu Ella. Pertanyaan yang bagus sekali. Mitra Jaisi rahimakumullah. Untuk menjadi wanita soleha tentu saja bukanlah perkara yang gampang dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Adapun caranya adalah pertama, memperdalam ilmu. Ilmu adalah dasar dari iman. Adapun menuntut ilmu dalam Islam adalah wajib. Ilmu pendidikan Islam tentu juga hal yang sangat penting untuk digali oleh seorang wanita soleha. Ketika iman tidak disertai dengan ilmu yang benar, tentu saja iman itu akan mudah terombang-ambing. Orang yang hanya sekedar percaya namun tidak pernah memupuk imannya dengan pengetahuan, tentu seperti tanaman yang kuat namun tidak pernah dipupuk dan dipelihara dengan baik, tentu saja akan mudah rusak dan hancur atau mati. Ilmu yang dipelajari bukan hanya sekedar ilmu dalam aspek ibadah kepada Allah semata, melainkan ilmu-ilmu yang juga bermanfaat untuk bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Tentu saja untuk menjadi wanita soleha maka diperlukan ilmu yang banyak dan tentunya ilmu yang benar dan untuk diimplementasikan dengan benar. Karena dengan ilmu adalah dasar dari iman. Dengan ilmu bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, berkumpul bersama orang-orang yang soleha. Untuk menjadi wanita yang soleha, maka kita usahakan
untuk bisa berkumpul dengan wanita yang soleha. Dengan itu tentu akan mampu memberikan pengondisian kepada kita sehingga kita pun akan ikut pada kebiasaan yang baik pula. Orang-orang yang soleha adalah yang saling mengajak kebaikan dan saling menasehati dalam kebenaran. Hal ini disampaikan dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Yang ketiga, memulai kebaikan dari hal yang kecil. Mitra GIC, untuk menjadi wanita soleha, kita tidak perlu melakukan suatu kebaikan yang paling sulit atau hal yang besar. Namun kebaikan itu bisa kita lakukan dari hal yang paling kecil atau amalan yang kecil. Jika dilakukan dengan terus-menerus dan konsistensi yang baik, tentu akan menjadi hal yang besar. Kebaikan yang kecil namun bermakna tentu saja akan mendatangkan kebaikan pada kita. Contohnya mitra, memberikan salam jika bertemu saudara kita. Memberikan sedekah, membantu kesulitan orang lain, dan tidak membalas kesalahan orang lain, melainkan mendoakannya yang baik. Mitra GIC, mulai dari hal yang kecil bukan berarti kita tidak mampu melakukan hal yang besar. Akan tetapi kita mencoba bertahap atau memulai dari apa yang bisa kita lakukan dengan mudah. Tentu saja dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat, dan dengan niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan membuat kita lebih mudah untuk melaksanakannya. Yang keempat, meningkatkan kualitas diri untuk kebermanfaatan. Mitra GIC, wanita soleha harus terus-menerus melakukan peningkatan kualitas diri untuk dapat mencapai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Peningkatan kualitas diri bisa di bidang apapun dan hal apapun. Yang penting bermanfaat dan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak melanggar syariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan diri kita menjadi wanita salehah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Demikianlah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai kaum wanita. Kurang lebihnya saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Umi Afiah, terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Insya Allah kita akan berjumpa kembali 2 pekan ke depan di hari dan waktu yang sama. Saya Wasilah pamit undur diri. Wa astaghfirukum in wajadtum minnil khata'ah wan nisya wa ashkurukum ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.